Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4876. Mendengar kata-kata Lina Chiba, Hector Thompson dan Andrea Rowling, yang awalnya sedikit gugup, menarik napas panjang lega. Jika Harvey York mendapat dukungan Lina Chiba, mereka tidak akan berani bergerak dengan santai. Tapi sekarang Lina Chiba juga memiliki banyak ketidakpuasan dengan Harvey York, dan bahkan ada konflik antara kedua belah pihak. Maka hal ini akan jauh lebih mudah selama Harvey York mengambil tindakan untuk mengusir roh-roh jahat. Setelah pengusiran setan selesai, dia tidak akan bisa mengambilnya. Paling-paling, beri Lina Chiba sedikit wajah, dan jangan menyiksanya. Tapi York yang bermarga ditakdirkan untuk berjongkok di penjara langit selama sisa hidupnya. Harvey York melirik Lina Chiba dengan penuh minat. Menurut kesimpulannya, keluarga Chiba hampir lumpuh sekarang, kan? Baru saja wanita ini datang terburu-buru. Mungkin dia sudah memiliki keinginan untuk berlutut di depannya. Namun, ketika dia mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirinya sendiri, dia mengambil keuntungan dari situasi ini dan siap untuk menggertak orang lain. Pendekatan yang sangat masuk akal, bahkan cerdas. Di waktu dan tempat lain, mungkin efektif. Sayangnya, saya bertemu dengan diri saya sendiri. Harvey York, pergilah ke Teluk Huilong nomor 5 bersamaku untuk mengusir ayahku. Pada saat ini, Lina Chiba memberi Harvey York kesempatan dengan senyum dan ekspresi yakin. Selama Anda bisa berhasil, maka saya pribadi akan memohon kepada orang-orang di kantor polisi gedung pengadilan. Tentu saja, dua kata syafaat ini terdengar bagus, tetapi sebenarnya tidak terlalu berarti. Anda memohon belas kasihan. Pihak lain tidak bisa memberi muka. Karena itu, jika Anda ingin membunuh Harvey York, Anda hanya perlu memohon belas kasihan, dan mereka tidak memberi muka. Dalam hal ini, siapa yang bisa mengatakan bahwa keluarga Chiba bukan? Yang paling penting adalah jika Harvey York mati, maka hal-hal jahat Pablo Chiba tidak akan menyebar. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk keluarga Sandong Chiba. Oleh karena itu, Lina Chiba, yang arogan saat ini, menunggu Harvey York berlutut dengan ekspresi tenang. Adapun sekretarisnya, Anu, dia juga merasa segar dan nyaman saat ini. Dia memandang Harvey York dengan schadenfreude, ingin melihat betapa sengsara dan rendahnya pria arogan ini hari ini untuk bertahan hidup. Harvey York berkata dengan ringan, Lina Chiba, aku sudah memberitahumu 2 kali. Aku akan mengatakannya lagi hari ini. Dan untuk terakhir kalinya, selamatkan ayahmu. Tidak masalah. Pergi ke gerbang Jifutang dan berlutut selama 3 hari 3 malam. Kamu tidak punya banyak waktu. Jadi pergilah lebih awal jika kamu ingin berlutut. Sudah terlambat. Kamu akan terlambat. Mendengar kata-kata Harvey York, arogansi arogan di sekelilingnya sedikit keras. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York akan memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu dalam situasi putus asa seperti itu. Andrea Rowling bahkan mencibir perilaku Harvey York, dan mencibir pada saat itu, York yang bermarga dapat memberi Anda kesempatan untuk menyelamatkan Paman Chiba. Ini adalah hasil asap dari kuburan leluhur Anda. Apakah kamu masih berpura-pura di sini? Kamu tidak tahu cara menulis kata-kata mati, kan? Jacob Thompson juga mencibir. Dia sangat yakin dengan Harvey York yang tidak tahu harus hidup atau mati. Sejujurnya, sangat mengagumkan bagi seseorang yang begitu berani dan tidak takut mati. Biarkan aku berlutut selama 3 hari 3 malam. Lina Chiba membawa tangannya di punggungnya.
melangkah maju dengan senyum di wajahnya, menatap Harvey York, dan sedikit menyipitkan matanya yang indah. Harvey York, tidakkah kamu tahu situasi apa yang kamu hadapi sekarang? Melukai orang, melawan hukum, menghalangi bisnis resmi. Kejahatan apapun dapat membuat Anda masuk selama 10 atau 8 tahun. Tanpa aku syafaat untukmu, kamu mungkin akan ditembak mati sekarang. Kamu masih sombong di depanku. Apakah kamu memenuhi syarat? Bab 4877. Setelah berbicara tentang kebenaran besar ini, Lina Chiba mengambil sikap seorang atasan, dan melingkarkan lengannya di dadanya, dan berkata dengan dingin, apakah kamu ingin bergerak? Kamu dapat memutuskan sendiri. Tapi kamu ingat, setelah desa ini, tidak ada toko seperti itu. Jelas, untuk Lina Chiba, dia telah melihat terlalu banyak penjahat yang gembira. Tetapi orang kecil seperti itu, biasanya di bawah tekanan tinggi orang besar seperti dia, akan langsung runtuh dan melepaskan harga diri palsu mereka. Oleh karena itu, pada saat ini, Lina Chiba memiliki keyakinan besar bahwa dia telah sepenuhnya memahami Harvey York. Jika bukan karena kejahatan ayahnya, Lina Chiba pasti ingin Harvey York, bajingan itu, berlutut dan berbicara lagi. Harvey York berkata dengan ringan, saya percaya bahwa setelah desa ini, Anda akan menunggu saya di toko berikutnya. Dan berlutut dan menungguku. Namun, harganya harus dinaikkan pada saat itu. Berlututlah selama 4 hari 4 malam. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Lina Chiba tiba-tiba menjadi dingin. Dia menyipitkan matanya yang indah dan berkata dengan dingin, York, kamu benar-benar tidak meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati. Dan jangan menyerah sampai kamu tidak melihat sungai kuning. Apakah kamu tidak tahu? Tidakkah kamu mengerti? Jika kamu melewatkan kesempatan yang kuberikan padamu, kamu tidak punya pilihan selain mati. Aku akan memberimu 10 menit. Kamu bisa memikirkannya, berpikir jernih, dan kemudian menjawabku. Harvey York mengeluarkan tisu, menyeka jari-jarinya, dan berkata dengan tenang, tidak perlu. Saya dapat memberi tahu Anda jawabannya dengan jelas sekarang. Jika kamu tidak berlutut, aku tidak akan menyelamatkanmu. Jacob Thompson mengeluarkan senjata api di pinggangnya dengan swoosh ketika dia mendengar kata-kata itu, dan langsung membuka asuransi. Dia memutar gagang pistol, dan kemudian berkata dengan dingin, York, kamu tidak bisa berjanji hari ini. Kamu harus berjanji jika tidak. Jika kamu menolak, aku akan membunuhmu secara langsung. Pokoknya, Anda menangkap, melawan hukum. Tuduhan apapun sudah cukup bagi saya untuk membunuh Anda di tempat. Adapun istrimu, karyawan perusahaannya kehilangan nyawanya. Dan sebagai presiden, dia harus membayar nyawanya. Ketika dia mengatakan ini, arogansi Jacob Thompson adalah arogan. Jacob Thompson, Anda perlu memperhatikan bukti. Jika Anda tidak memiliki bukti, Anda akan ditampar mukanya sebentar lagi. Saya khawatir Anda tidak akan bisa mundur. Harvey York berbicara dengan ringan. Atau maksud Anda divisi pengawasan Anda ada di sini atas nama divisi pengawasan markas besar kantor polisi gedung pengadilan. Jika Anda tidak memiliki bukti dan tidak ada bukti, Anda akan membawa seseorang. Jacob Thompson tertawa marah, menunjuk ke mayat yang ditutupi kain putih di ranjang rumah sakit, dan mencibir, mayat itu ada di sini. Anda bilang saya tidak punya bukti. Mayat. Harvey York tersenyum sedikit dan berjalan di depan yang disebut mayat. Kemudian dia menamparkan dantian lawan dengan tangan kanannya. Lalu menyentuh lautan Ki. Dan mendengar suara orang yang seharusnya mati total. Kini langsung membuat tangisan aneh. Pada saat yang sama, jarum perak muncul di antara alisnya.
Harvey York mengeluarkan jarum perak dan segera melihat lelaki tua itu mulai batuk dengan keras. Menggunakan metode rahasia klan mayat Xiangqi, itu telah menstabilkan vitalitas yang terluka, menyamar sebagai mayat, dan menjebak istriku. Kau menyebut benda ini sebagai bukti. Harvey York tersenyum sedikit dan tampak sarkastik. Lingkungan menjadi hening sejenak. Dan melihat lelaki tua yang batuk keras saat ini. Apakah itu staf medis atau penonton? Mereka semua tidak percaya. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa segalanya akan menjadi lebih cerah pada tahap ini. Tapi Harvey York benar lagi. Orang tua itu tidak mati, tapi masih hidup. Apa alasan Jacob Thomson untuk mengambil orang? Felipe Parada berkata dengan dingin. Thomson supervisor. Meskipun supervisor Anda memang bisa mengawasi semua pihak, kami juga bisa mengadu. Semuanya. Lebih baik memperhatikan bukti. Bab 4878. Mendengar ucapan Felipe Parada, ekspresi Jacob Thomson sedikit berubah. Tanpa kehadiran Felipe Parada, Jacob Thomson bisa bertindak gegabah dan melakukan apa saja yang diinginkannya. Namun karena Felipe Parada hadir, maka semuanya hanya bisa dilakukan sesuai aturan. Begitu dia memikirkan hal ini, Jacob Thomson menarik napas dalam-dalam. Setelah dia menatap Harvey York dengan penuh arti, dia berkata dengan dingin, karena lelaki tua ini tidak mati, maka istrimu secara alami tidak berbahaya. Kamu bisa melalui proses perdata. Namun, tidak ada keraguan bahwa kamu menyakiti orang. Dengan begitu banyak orang yang menonton, bisakah kamu tetap curang? Selama percakapan, Jacob Thomson takut keadaan akan berubah. Jadi dia melambaikan tangannya dan melanjutkan. Ambil. Terluka. Harvey York masih tampak acuh tak acuh. Mata mana yang kamu lihat bahwa aku menyakiti seseorang? Di mana orang yang terluka itu? Jacob Thomson langsung mengangkat pria berusia 5 tahun yang berteriak di tanah saat ini. Menunjuk ke tangannya dan berkata, bukankah orang yang terluka ada di sini? Apakah Anda buta? Ya, Harvey York mengulurkan tangannya dan menekannya ke tangan pria kasar berusia 5 tahun itu. Memelintirnya, lalu menekannya lagi. Saya melihat pria besar ini dengan 3 teriakan besar dan 3 keras. Tetapi saat berikutnya dia terlihat salah. Karena tangannya yang baru saja diinterupsi oleh Harvey York justru diambil kembali oleh Harvey York. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tersapu oleh mata acuh tak acuh Harvey York. Tetapi dia langsung mati. Dia tahu betul bahwa dia telah menanamnya hari ini. Harvey York dapat dengan mudah menunjukkan cara bagaimana klan mayat Xiangqi diusir. Dan untuk dapat mengambil kembali pergelangan tangannya dengan mudah sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Harvey York telah melihat identitas mereka. Jika mereka tidak ingin diekspos dan terus menimbulkan masalah, tidak ada cara lain selain diam saat ini. Lihat, yang terluka sudah pergi. Apa yang akan kamu lakukan denganku sekarang? Menolak penangkapan, menentang hukum, permisi. Penangkapan apa yang saya tolak? Hukum apa yang kamu lawan? Harvey York tampak acuh tak acuh dan berbicara dengan sinis. Jacob Thomson melihat pemandangan ini. Wajahnya berubah lagi dan lagi. Dia datang hari ini dengan keadilan dan kebenaran. Sekarang setelah yang terluka dan yang mati hilang, perlawanan terhadap penangkapan dan perlawanan terhadap hukum secara alami akan tidak ada lagi. Andrea Rowling dan Inspektur Parada juga memiliki mata yang gelap dan ekspresi yang rumit. Bahkan Lina Chiba tidak bisa membayangkan bahwa Harvey York bisa mematahkan permainan dengan begitu kuat. Mandy Zimmer menghela nafas lega. Dan sekelompok eksekutif semua tampak jauh lebih santai. Selama orang tidak mati, jumlah kompensasi tidak akan mempengaruhi situasi secara keseluruhan. Dan semua orang tidak bodoh.
Semua orang dapat melihat bahwa apa yang disebut insiden cedera terkait pekerjaan ini memiliki sedikit rasa konspirasi. Hal-hal telah sampai ke titik ini. Dan mungkin sudah berakhir. Kamu memiliki kemampuan. Aku benar-benar masih meremehkanmu. Jacob Thompson menatap Harvey York dalam-dalam. Konfrontasi pertama berakhir dengan kerugian. Dan dia sangat marah. Hanya saja, setelah berjalan di malam hari, kamu akhirnya akan bertemu dengan hantu. Kali ini, saya akui, tapi itu akan tumbuh lebih lama di Jepang. Suatu hari, kamu akan jatuh ke tanganku. Setelah mengatakan ini, Jacob Thompson melambaikan tangannya, berbalik dan berkata, "Pergi." Andrea Rowling dan sekelompok detektif semuanya merasa sedih dan bersiap untuk pergi bersama Jacob Thompson. Lina Chiba juga tampak terkejut, dan akhirnya menggertakkan giginya dan bersiap untuk pergi. Hari ini, dia telah menyinggung Harvey York, dan pada dasarnya tidak mungkin untuk terus mencari Harvey York untuk mengusir kejahatan saat ini. Hanya untuk menemukan cara lain. Aku berkata, "Bisakah kamu pergi?" Tepat ketika semua orang berpikir bahwa urusan hari ini sudah berakhir, Harvey York tiba-tiba mengambil langkah maju dan berbicara dengan ringan. Bab 4879. Aura tak terlihat menyebar pada saat ini, menutupi penonton dalam sekejap. Harvey York, yang barusan tampak sangat polos, memiliki aura yang sama sekali berbeda di mata semua orang saat ini. Dan bahkan benar-benar melampaui Jacob Thompson dan yang lainnya. Semua orang di sekitar memandang Harvey York dengan heran. Pertunjukan besar hari ini harus berakhir tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Tapi apa yang ingin dilakukan Harvey York sekarang? Mungkinkah dia masih ingin mencari masalah dengan Tuan Thompson? Apakah dia memiliki kualifikasi? Jacob Thompson, yang sudah berjalan beberapa langkah, sedikit mengernyit saat ini, melihat kembali ke Harvey York, dan berkata, "Nama belakangnya adalah York. Kamu beruntung hari ini. Aku akui itu. Ini adalah akhir dari masalah ini. Apa? Kamu masih ingin aku memberimu penjelasan?" Harvey York membawa tangannya di punggungnya, melangkah maju dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Karena kamu juga tahu, kamu harus memberiku penjelasan. Lalu kenapa kita tidak bicara? Bagaimana penjelasan ini harus diberikan? Satu tangan dan satu kaki? Atau apakah kamu akan berlutut selama 3 hari 3 malam di pintu masuk Aula Jifu?" Kata-kata Harvey York acuh tak acuh, dan ekspresi wajahnya lembut dan elegan. Tetapi ada rasa dingin di matanya. Ekspresi Jacob Thompson langsung berubah. Siapa mereka? Mereka dari Divisi Pengawasan Markas Besar Kantor Polisi Gedung Pengadilan. Potong dulu lalu mainkan. Piagam kerajaan. Orang-orang seperti itu ditakdirkan untuk menjadi sombong kemanapun mereka pergi. Tapi Harvey York mampu meminta mereka untuk meminta maaf. Apa lelucon? Felipe Parada juga tertegun sejenak. Dan kemudian senyum muncul di wajahnya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia benar-benar tidak melihat Harvey York salah. Kemampuan seperti ini. Hati seperti ini. Bagaimana orang biasa bisa memilikinya? Harvey York, kamu tidak tahu seberapa tinggi langit. Andrea Rowling di satu sisi menjadi dingin pada saat ini dan berbicara perlahan. Kedua tangan yang kamu miliki barusan memang bisa menunjukkan kemampuanmu. Tapi jangan lupakan itu. Kami melihat bahwa semua orang sama di depan King's Law. Dan ini adalah akhir dari masalah ini. Sebaiknya kamu mengambilnya segera setelah kamu melihatnya. Agar tidak merobek wajahmu. Dan wajah semua orang tidak tampan. Jelas. Andrea Rowling sangat kesal dengan Harvey York pada awalnya. Tetapi dia datang ke sini hari ini untuk melihat lelucon Harvey York. Tapi dia tidak menyangka orang ini Harvey York memiliki sedikit kemampuan. Dia memecahkan krisis dalam 3 atau 2 kali.
membuat dirinya dan Jacob Thomson sedikit malu. Jadi pada saat ini, hati Andrea Rowling masih penuh dengan ketidakbahagiaan. Dia sombong dan arogan. Dan dia benar-benar tidak bisa menerima hasil seperti itu. Karena itu, melihat Harvey York justru berani menantang Jacob Thomson, Andrea Rowling lah yang pertama kesal. Menurut pendapatnya, Harvey York hanyalah orang kecil yang berpikir dia benar melalui cara-cara kecil. Di dunia yang dia kenal, orang-orang seperti Harvey York tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan mereka. Mereka tidak peduli dengan kejahatan Harvey York hari ini. Mereka sudah melihat wajah keluarga Parada yang tersembunyi. Dalam keadaan seperti itu, Harvey York masih ingin memamerkan kekuatannya. Aku hanya tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Ambil saja ketika kamu melihatnya. Apakah kamu layak mengatakan hal seperti itu? Harvey York sedikit menyipitkan matanya. Dan dia hanya bisa mengatakan bahwa Andrea Rowling terlalu merasa benar sendiri. Andrea Rowling berkata dengan dingin. Aku tidak layak. Kamu adalah akar rumput. Lapisan bawah. Berani mengatakan hal seperti itu kepadaku. Apakah kamu tahu apa konsekuensinya? Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan seorang wanita. Dan berkata dengan dingin pada saat ini, diam. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Andrea Rowling diperlakukan seperti ini dan hampir mati tersedak oleh seteguk darah tua. Harvey York memandang Jacob Thomson dengan acuh tak acuh. Dan berkata dengan ringan. Karena Anda tidak dapat membuat pilihan sendiri. Maka saya akan membantu Anda memilih. Bab 4880. Orang-orang sepertimu ditakdirkan untuk menjadi orang sibuk. Dan mereka pasti tidak punya waktu untuk pergi ke pintuku dan berlutut selama 3 hari 3 malam. Jika itu masalahnya, mengapa kita tidak lebih lugas dan langsung hancurkan tangan dan kakimu sendiri? Masalah ini sudah berakhir. Harvey York tersenyum dan membuka mulutnya dengan ekspresi tenang. Tetapi tidak ada ruang untuk negosiasi. Mandy Zimmer ragu-ragu. Tetapi akhirnya menghela napas dan tidak mengatakan apa-apa. York, apakah menurutmu tipuan pembohongmu bisa membuatku takut? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak dapat membantumu hari ini? Jacob Thomson juga menatap Harvey York saat ini. Dan berkata dengan dingin. Alasan kenapa aku melepaskanmu hanya untuk berharap semua orang akan bermain sesuai aturan. Hanya untuk melihat wajah keluarga Parada yang tersembunyi. Tanpa ini, apakah kamu pikir kamu masih bisa berdiri sekarang? Jika aku tidak memperhatikan aturan, aku bisa membunuhmu dengan satu tarikan pelatuk. Percaya atau tidak. Untuk Jacob Thomson, meskipun ada berita sebelumnya, Harvey York memecahkan semua master di sekitar Fernando Weiner sendiri. Tapi masalahnya, menurut persepsi Jacob Thomson, seberapa kuat seseorang? Apakah dia bisa lebih kuat dari senjata api? Tidak peduli seberapa cepat seseorang, bisakah dia lebih cepat dari senjata api? Melampaui 7 langkah. Senjata api cepat. Dalam 7 langkah. Senjata api itu cepat dan akurat. Ini bukan hanya bicara. Jacob Thomson tidak percaya. Dia meminjamkan Harvey York sehari untuk menjadi berani. Tidakkah dia berani memindahkannya? Inspektur Thomson dari Departemen Pengawasan Markas Besar Kantor Polisi Gedung Pengadilan. Aku tidak percaya. Jadi aku memutuskan untuk memberimu kesempatan. Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan menganggukkan alisnya. Ayo, cobalah. Kamu bisa membunuhku. Aku akui itu. Jika kamu tidak bisa membunuhku, anggap dirimu tidak beruntung. Bajingan. Kamu mencari kematian. Jacob Thomson meraung. Tiba-tiba mengeluarkan senjata api. Dan menarik pelatuk di posisi Harvey York. Melihat adegan ini, Mandy Zimmer tanpa sadar menutup mulutnya.
Tetapi dia kehilangan suaranya ketika dia ingin berteriak. Lina Chiba tertegun sejenak, berniat menghentikan Jacob Thomson untuk tidak membunuh siapapun. Tetapi sudah terlambat untuk berbicara. Andrea Rowling memiliki ekspresi sarkastik di wajahnya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa hanya orang awam yang berani memprovokasi orang seperti mereka. Jika Jacob Thomson bersedia, jika dia membunuh Harvey York, paling-paling dia akan dipecat dan diselidiki. Setelah 1,5 tahun diam, dia pindah ke tempat lain dan masih dalam posisi tinggi. Tapi untuk akar rumput seperti Harvey York, jika dia mati, dia akan mati. Setelah 1,5 tahun, apakah ada yang masih mengingatnya? Pada saat ini, semua orang memandang Harvey York dengan penyesalan. Hanya Felipe Parada yang tampak acuh tak acuh. Dia tahu metode Harvey York dengan baik. Sejak Harvey York melakukan ini, pasti ada alasannya. Retakan. Dalam sekejap, pin tembak keluar. Tetapi saat berikutnya terdengar suara aneh, yang membuat semua orang tertegun sejenak. Harvey York tidak tahu kapan ada pisau bedah tambahan di tangannya. Pada saat ini, pisau bedah kebetulan tertancap pada pin tembak senjata api. Itu 1.000 mil jauhnya. Dan pin tembak ditakdirkan untuk tidak pernah mendarat di ekor peluru timah. Retak. Tendangan. Tendangan. Jacob Thomson dengan susah payah menarik pelatuknya lagi. Tapi ternyata sia-sia. Di matanya, senjata api maha kuasa tidak berguna. Sepertinya kamu tidak bisa membunuhku. Jadi aku minta maaf. Harvey York melakukan tendangan kecil. Melangkah maju dan menendang Jacob Thomson langsung ke tanah. Karena kamu tidak bisa membunuhku, maka aku akan membunuhmu. Retakan. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.